Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Laila Masito, NIM H7421925 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas review jurnal planktologi. Jurnal saya berjudul Kelimpahan Plankton di Perairan Bangka Belitung dan Laut Cina Selatan, Sumatera, Mei-Juni 2002. Penulisnya yaitu Hikmat Toha dari Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta 14430 Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mengevaluasi sumber daya alam laut, baik dalam aspek oseanografi, aspek biologi, maupun aspek lingkungannya. Metodologinya yaitu pengambilan sampel menggunakan metode sampling plankton, mikroplankton, dan makroplankton dilakukan pada periode 24 Mei sampai 7 Juni 2002 dengan menggunakan KR. Baruna Daya 8, lokasi penelitian terdiri dari 27 stasiun yang dimulai dari perairan Bangka Belitung, Kalimantan, sampai Laut Cina Selatan. Posisinya yaitu lintang bujur. Masing-masing stasiun ditentukan dengan menggunakan GPS atau Global Positioning System. Contoh plankton diambil dari 27 stasiun sebaran secara vertikal, mulai dari dekat dasar perairan sampai permukaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan selama penelitian yaitu ada alat. Yang pertama jaring, mata jaring, alat pencatat air, botol sampel, cawan counting plate, mikroskop high power, sampel pipet, cawan Bogorov, dan mikroskop stereoskopik. Bahannya yaitu ada contoh plankton, dimulai dari fitoplankton, zooplankton, air laut, dan pengawet formalin. Lokasinya ada dua, yaitu yang pertama, zona 1 berada di bagian paling selatan yang berbatasan dengan bagian barat Laut Jawa. Itu terhitung stasiun 1 sampai 20. Yang kedua yaitu zona 2 di bagian perairan utara Bangka Belitung yang relatif dangkal dibanding dengan Laut Cina Selatan, terdiri dari 7 stasiun. Ini adalah gambar peta lintasan penelitian di perairan Bangka Belitung. Yang titik-titik ini itu adalah sebaran stasiun penelitian, sedangkan yang garis-garis merah ini itu adalah lintasan pelayaran untuk pelayaran kapal dan sejenisnya. Hasil pembahasan di zona 1, limpahan total mikroplankton relatif tinggi, berkisar antara 2069 sampai dengan 23.392 sel per I. Kelimpahan total makroplankton tinggi dengan nilai berkisar antara 1.249 sampai 5.448 individu per meter pangkat 3. Struktur didominasi oleh CP Poda. Kelimpahan plankton yang tinggi di lokasi ini terkait dengan keberadaan hutan mangrove yang berjenis mangrove-nya itu Rhizopora mucronata di perairan Bangka Belitung. Kondisinya relatif baik dan kondisi terumbu karang yang masih bagus dan bervariasi. Kelimpahan fitoplankton dan zooplankton di sana itu sering dikaitkan dengan tingkat kesuburan. Lalu di sini ada gambar distribusi fitoplankton di perairan Bangka Belitung dan Laut Cina. Ya, jadi ini gambar fitoplanktonnya ya. Hasil pembahasan di zona 2 yaitu pada stasiun AG ditemukan kelimpahan mikroplankton relatif lebih tinggi dibandingkan lokasi di zona 1. Di zona 2 memperlihatkan kandungan fitoplankton yaitu 4.060 sampai dengan 17.151 sel per I. Kandungan yang padat ini tepatnya berada kilometer
ke arah laut terbuka, karena perairan tersebut merupakan perairan yang sempit antara Pulau Bangka dan Pulau Sumatera, sehingga mendapatkan zat hara dari sungai-sungai di kedua pulau, seperti Sungai Musi. Faktor lainnya yang memengaruhi yaitu sistem sirkulasi air dari arus Laut Jawa. Ini adalah gambar peta distribusi zooplankton di perairan Bangka Belitung dan Laut Cina Selatan. Di sini ada tabel densitas fitoplankton. Hasil pengamatan memperlihatkan zona 1 dan zona 2 mempunyai kandungan zooplankton yang tinggi, yaitu masing-masing 1.249 dan 5.448 individu per meter pangkat 3, yang didominasi oleh struktur cephalopoda yang mencapai 50% dari jumlah total. Jadi di perairan ini itu paling banyak itu didominasi oleh struktur cephalopoda yang bernilai 50% dari jumlah keseluruhan. Di sana juga ada zooplankton yang cukup menarik untuk diperlihatkan, yaitu ada larva, telur ikan, dan moluska. Dan ini adalah tabel densitas zooplankton di perairan Bangka Belitung dan Laut Cina Selatan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian ini yaitu kondisi plankton yang diamati di perairan Bangka Belitung dan Laut Cina Selatan memiliki kondisi fisik beragam, bahwa pelimpahan plankton tampak rendah di zona 2. Sedangkan di zona 1, kelimpahan plankton relatif baik karena merupakan perairan terbuka dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Tingginya aktivitas penambangan timah dan unsur hara membuat rusaknya kondisi fisik perairan di Bangka Belitung dan Laut Cina Selatan. Hal itu membuat komunitas mikroplankton didominasi oleh jenis-jenis plankton yang berbahaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lalu di sini ada quotes untuk saya dan untuk teman-teman yang melihat untuk membangun motivasi ya, yaitu jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Dari Bapak Bakharudin Yusuf Habibie. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.